Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Saputra M dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Di sini materi yang saya jelaskan yaitu representasi saluran transmisi. Yang pertama, konduktor berkas. Pada saluran transmisi tegangan ekstra tinggi digunakan saluran transmisi dengan konduktor berkas. Tiap fase mempunyai jumlah konduktor 2, 3, 4 atau lebih. Dengan konduktor berkas, reaktansi induktif saluran menjadi lebih kecil dan kapasitas saluran bertambah besar. Kedua, rugi korona dapat diperkecil. Dan yang ketiga, intervensi dengan saluran komunikasi dapat diperkecil. Diagram pengganti saluran transmisi. Saluran transmisi jarak pendek dapat dilihat pada gambar pada slide ini. Notasi-notasi yang diberikan adalah Vs sama dengan tegangan pada ujung pengirim atau ujung generator. Is sama dengan arus pada ujung pengirim atau ujung generator. Vr sama dengan tegangan pada ujung penerima atau ujung beban. Ir sama dengan arus pada ujung penerima atau ujung beban. Z sama dengan R tambah Jx sama dengan impedansi saluran. Saluran transmisi pendek, relasi arus dan tegangan saluran transmisi. Vs sama dengan Vr tambah ZIR. Is sama dengan IR. Vs sama dengan tegangan pada ujung pengirim atau ujung generator. Is sama dengan arus pada ujung pengirim atau ujung generator. Vr sama dengan tegangan pada ujung penerima atau ujung beban. Ir sama dengan arus pada ujung penerima atau ujung beban. Z sama dengan R tambah Jx sama dengan impedansi saluran transmisi. Pengaturan tegangan. Vr dalam kurung persen sama dengan Vr dalam kurung NL kurang Vr dalam kurung FL per Vr dalam kurung FL kali 100%. VRNE dalam kurung NL sama dengan tegangan saklar ujung penerima pada beban 0 atau no load. VR dalam kurung FL tegangan saklar ujung penerima pada beban penuh atau full load. Pengaturan tegangan saluran transmisi pendek. VR dalam kurung persen per sama dengan Vs kurang Vr per Vr kali 100%. Arus tegangan, resistansi, dan daya listrik. Arus listrik. Elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dari sumber tegangan. Arah aliran konvensional dari kutub positif ke negatif dari sumber tegangan. Kedua-duanya disebut dengan arus listrik. Arus listrik, banyaknya muatan listrik yang mengalir per satu satuan waktu. Satuan dalam kurung SI sama dengan ampere dalam kurung A atau coulomb per detik. Ampere sama dengan coulomb per detik. Kerja dibutuhkan untuk menggerakkan suatu objek. Kerja sama dengan W dalam kurung W sama dengan gaya dalam kurung F kali jarak. Satuan W dalam kurung SI sama dengan joule atau Newton kali meter. 1 joule adalah kerja yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Energi
Energi sama dengan kapasitas untuk melakukan kerja. Energi bersifat kekal, tidak dapat dihasilkan dan tidak dapat dihilangkan. Pada PLTA, energi air diubah menjadi energi listrik. Potensi energi, energi yang dipunyai benda karena posisinya. Tegangan, muatan mengalir karena ada karena ada beda potensial listrik. Tidak ada perbedaan potensial, tidak ada arus listrik. Analogi air dalam tabung dapat dilihat pada kedua gambar, tidak mengalir dan mengalir. Air tidak mengalir karena potensialnya sama, dan air mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tegangan, beda potensial atau tegangan per volt atau voltage antara dua titik adalah kerja yang dibutuhkan dalam joule untuk menggerakkan satu muatan antara satu titik dengan titik lainnya. Satuan tegangan dalam kurung SI sama dengan volt. Volt sama dengan joule per coulomb. Tegangan, kerja yang diperlukan untuk menggerakkan muatan Q dari titik B ke A, WAB sama dengan VAB per Q. Keterangan subskrip yang pertama menunjukkan titik kemana muatan bergerak. Jika kerja yang dilakukan untuk menggerakkan muatan positif dari B ke A atau dalam kurung atau menggerakkan muatan negatif dari A ke B, maka titik A positif terhadap B. Titik A polaritas positif dan titik B polaritas negatif. Dapat dilihat dari gambar, bagian A adalah kutub positif dan bagian B adalah kutub negatif, dan bebannya 6 volt. Tegangannya 6 volt. Sumber tegangan, agar selalu terjadi beda potensial dibutuhkan sumber tegangan, contohnya baterai. Analogi air yang dipompa sehingga selalu terjadi perbedaan besar tekanan. Sumber tegangan, agar selalu terjadi beda potensial dibutuhkan sumber tegangan. Tegangan baterai seperti pada contoh gambar di bawah ini. Prinsip elektromagnet. Generator mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip elektrokimia, sel volta baterai mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik. Seperti pada gambar di bawah, plat tembaga dan plat seng. Prinsip termoelemen, tegangan terjadi apabila ada perbedaan temperatur antara kedua material. Prinsip fotovoltaik, energi radiasi matahari diubah menjadi energi listrik. Dan prinsip pisokristal. Resistansi sifatnya material yang mencegah pergerakan elektron. Satu, konduktor. Resistansi kecil mudah mengalirkan listrik, contohnya emas, tembaga, dan baja. Isolator,
resistansi besar, sulit mengalirkan listrik, contohnya plastik dan gelas. Satuan SI ohm dengan simbol ohm, simbol kuantitas R. Hukum Ohm. Arus I berbanding lurus dengan tegangan V dan berbanding terbalik dengan resistansi R. Maka rumus I sama dengan V per R. Untuk setiap tegangan yang diberikan semakin besar, resistansi semakin kecil, arus yang mengalir. Resistansi listrik suatu konduktor adalah sama dengan 1 ohm jika tegangan yang diberikan sebesar 1 volt menyebabkan arus mengalir sebesar 1 ampere. Resistansi suatu konduktor berbanding lurus dengan panjangnya dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Untuk temperatur tetap, R sama dengan P I per A. P sama dengan resistivitas ohm kurang meter. Ohm kurang meter. I sama dengan panjang dan A sama dengan luas penampang. Resistivitas tergantung material dan temperatur. Konduktor P sama dengan min 10 pangkat min 8. Isolator P sama dengan 10 pangkat 10. Resistor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Tipe tetap dan variabel. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini bentuk fisik resistor. Resistor terbuat dari karbon, lilitan kawat, dan metal film. Rumus dari resistor V sama dengan I kali R. Dan simbol rangkaian resistor, linear resistor, pada bagian A linear resistor dan pada bagian B non-linear resistor. Fisik resistor dapat dilihat dari gambar. Bagian A adalah karbon resistor dan bagian B metal film resistor. Fisik resistor bisa dilihat pada gambar bagian A metal film chip resistor dan bagian B chip resistor array, bagian C resistor network dan bagian D resistor network surface mount. Kode warna resistor. Resistor variabel. Besar resistance dapat diubah-ubah. Potensiometer resistor variabel yang digunakan untuk membagi tegangan. Resistor variabel untuk mengatur arus. Dapat dilihat simbol dari potensiometer pada bagian A dan pada bagian B resistan. Produk dan arus energi. Pada rangkaian listrik, bila ada suatu komponen yang mengirimkan
atau menghasilkan energi produk, maka ada komponen lain yang menyerap energi tersebut. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, mengirim energi dan menerima energi. Daya atau power, laju menghasilkan atau menyerap energi dari suatu komponen disebut daya atau power. Satuan SI sama dengan watt. Rumus adalah P sama dengan W per T. P sama dengan W per Q kali Q per T. P sama dengan W kali I. 1 watt sama dengan 1 joule per detik. Daya yang dihasilkan atau diserap suatu komponen listrik. Daya positif menyerap energi, daya negatif mengirim atau menghasilkan energi. Dapat dilihat dari simbol di bawah daya yang diserap. P sama dengan V kali I. Daya resistor, daya yang diserap oleh resistor atau linier. P sama dengan V2 per R sama dengan I2R. Power rating, daya maksimum yang dapat diserap oleh resistor tanpa terjadi panas berlebihan yang dapat merusak resistor. Ini sama dengan 1/8, 1/4, 1, 2, 5, 10, dan 20 watt. Kapasitas antar arus dan corona. Kapasitas penyaluran kawat. Penaikan temperatur kawat sangat penting. Penaikan temperatur yang berlebihan mempengaruhi andongan dan kekuatan tarik dari kawat. Harga temperatur yang diizinkan untuk kawat biasanya 50 derajat Celcius. Dan kapasitas hantar arus adalah besar arus yang dihantarkan dibatasi sesuai kemampuan kawat menerima panas atau tidak boleh melebihi 50 derajat Celcius. Energi panas yang ditimbulkan adalah I2R, sehingga rumusnya I2R sama dengan WC tambah WR, di mana I sama dengan arus kawat, R sama dengan tahanan kawat, WC sama dengan panas disipasi melalui konveksi, WR panas disipasi melalui radiasi, dan A luas permukaan kawat. Bila diameter kawat 0,3 kurang 5 inci dan kecepatan udara sebesar 0,2 kurang 5 ft per detik, maka besar WC sama dengan 0,009 per akar D delta T, di mana AD sama dengan diameter kawat, AT sama dengan penaikan temperatur, dan WC panas disipasi melalui konveksi. Besar WR bila nilai T sama dengan 40 kurang 50 derajat Celcius. WR sama dengan 0,147 dalam kurung TO per 1000 pangkat 3T, di mana WR panas sama dengan panas disipasi melalui radiasi dan TO sama dengan temperatur awal. T sama dengan penaikan temperatur,
Dari persamaan 1, 2, dan 3 diperoleh harga pendekatan kapasitas antar arus HW akar HW tambah dalam kurung HR tambah WS per Pi kali N Pi kali D per R, di mana HW adalah koefisien disipasi panas konveksi, HR sama dengan koefisien disipasi panas radiasi, WS sama dengan energi radiasi matahari diasumsi bernilai 1, R tahanan konduktor pada temperatur, D diameter total konduktor, dan kenaikan temperatur konduktor koefisien permukaan diasumsikan bernilai 0,9. Korona adalah cahaya violet yang terlihat pada tegangan kritis visual. Tegangan kritis visual atau VV merupakan tegangan pada arus bolak-balik pada suatu kawat yang tegangannya dinaikkan terus-menerus sehingga mencapai suatu harga. Pada korona terdapat rugi-rugi korona. Rugi-rugi korona akan bertambah cepat oleh kabut dan hujan. Besar rugi-rugi korona adalah P-core sama dengan K dalam kurung P kurang V0 per dalam kurung 2 dalam kurung pangkat 2, di mana V0 sama dengan tegangan kritis di mana korona mulai terjadi. Pada saluran IHV atau extra high voltage, gejala korona harus diperhatikan karena di atas 100 kV gejala korona mulai serius. Harga tegangan kritis saat mulai terjadi korona adalah V0 sama dengan 30 per akar 2 kali D 2 per 3 dalam kurung 1 tambah 0,301 per akar DR R log dalam kurung D per R 1 per 0,4343 kV, di mana V0 tegangan kritis mula, R jari-jari kawat, dan D jarak. Harga rugi-rugi korona menurut Peak adalah P sama dengan 1,286 per D dalam kurung F tambah 25 akar D per R pangkat 2 dalam kurung log D per R pangkat 2 dalam kurung VG per MD kurang MD V cos 10 min 2, di mana P sama dengan rugi-rugi korona, F sama dengan frekuensi sistem, M sama dengan MI atau MO faktor permukaan kawat sama dengan 1 untuk kawat halus, dan MI faktor udara sama dengan 1 untuk udara normal dan 0,8 untuk cuaca hujan. VG sama dengan gradien tegangan pada permukaan kawat untuk saluran transmisi 3 fasa, dan VGO sama dengan 21,1 kV per cm. Terima kasih, mungkin sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.